Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogoni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Suatu tempat di bumi, Mitsuha dengan mengenakan baju musim panas sedang pergi ke suatu tempat. Ternyata Mitsuha sedang mengunjungi markas organisasi tentara bayaran Wolfan. Sesampainya Mitsuha di sana, Mitsuha pun segera menuju ke ruangan kapten. Lalu Mitsuha pun masuk sambil berkata, "Aku datang." Si kapten yang melihat kedatangan Mitsuha pun berkata, "Oh, nona muda." Mitsuha pun merespon perkataan si kapten dengan berkata, "Lama tak bertemu, kapten." Mitsuha dengan mudahnya masuk ke dalam markas tentara bayaran, terlebih lagi di ruangan kapten, karena tidak ada batasan sama sekali untuk Mitsuha. Dia sudah menjadi pelanggan reguler untuk para tentara bayaran. Mitsuha pun mulai duduk, lalu berbicara dengan si kapten. Mitsuha membicarakan tentang wilayahnya kepada si kapten, dan si kapten pun merespon pembicaraan Mitsuha dengan berkata, "Oh, sungguh, kamu sudah mulai mengelola suatu wilayah, ya? Kamu luar biasa. Di sini kami menjual material naga dengan harga yang bagus. Demi keadilan, kami menjual ke semua negara secara setara. Meskipun beberapa negara mengeluh bahwa harganya terlalu tinggi, jadi kami mengambil porsinya dan dilelang ke negara lain atau perusahaan besar." Mitsuha yang mendengarkan perkataan si kapten pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Dia iblis." Sebenarnya, setelah pertempuran sebelumnya, Wolfan mengambil bangkai naga. Fakta itu diketahui oleh publik. Kami ingin disebut sebagai pembunuh naga. Kami ingin mengungkapkan keberadaan naga kepada publik. Begitulah kata para tentara bayaran Wolfan. Waktu itu, aku mabuk karena banyak dihadiahi uang. Jadi, aku memberi mereka kata oke dengan syarat bahwa mereka tidak menyebut diriku. Mereka hanya berencana untuk membual ke kelompok tentara bayaran lainnya. Tetapi, seorang anggota muda pergi dan mengunggah foto-foto itu ke berandanya. Ilmuwan dan adapun yang datang berbondong-bondong. Lalu, mereka menyebabkan keributan besar. Pada akhirnya, mereka harus berbicara tentangku, tetapi mereka sedikit mengubah namaku menjadi Ratu Nanoha dari dunia paralel, dalam kurung dunia lain. Mereka berkata bahwa aku adalah ratu dari dunia lain, memanggil tentara bayaran bersama dengan senjata dan kendaraan mereka, meminta mereka untuk membantu melindungi orang-orang dan mengalahkan pasukan Raja Iblis. Mereka menang dan dikembalikan dengan selamat bersama mayat naga sebagai rampasan perang. Begitulah mereka menjelaskannya. Ratu Nanoha, ada karakter seperti itu di beberapa anime kan? Begitulah pemikiran Mitsuha setelah mendengarkan hal tersebut. Si kapten berkata kepada Mitsuha bahwa hak atas penemuan, inovasi, dan produk baru yang berasal dari penelitian material naga semuanya milik Wolfan. Dengan ini kita jadi kaya raya. Mitsuha yang mendengarkan hal tersebut pun seketika menatap tajam ke arah si kapten. Si kapten yang melihat Mitsuha menatapnya dengan tajam pun menjadi gemetar dan tersentak, lalu berkata, "Hei, tentu saja aku juga akan memberi bagianmu." Setelah mendengarkan hal tersebut, Mitsuha pun kembali ke mode normal, lalu berkata, "Jadi,
Apa kamu akan terus melanjutkan bisnis menjadi tentara bayaran? Si Kapten Pung merespon perkataan Mitsuha dengan berkata, "Ya, karena kami tidak mempunyai hal yang lain. Bahkan jika kami membagi uang dan bubar, tidak ada yang bisa kami lakukan. Bagaimanapun juga, kami mungkin akan menghabiskan semuanya segera, atau kita akan diserang, ditipu, dan dibiarkan tanpa apa-apa. Jadi, lebih aman bagi kami untuk tetap bersama seperti ini sekarang. Kurasa tidak ada orang yang berani ribut dengan kami. Tapi, karena kami tidak lagi bermasalah dengan uang, kami tidak harus menerima permintaan berisiko tinggi. Aku berterima kasih untuk itu. Pertama-tama, kami tidak berencana menerima pekerjaan pertempuran apapun untuk sementara waktu." Mitsuha yang telah mendengar perkataan si Kapten Pung berpikir dan berkata dalam hatinya, "Ya, jelas. Mereka tidak akan mengambil risiko itu demi uang. Ketika mereka sudah punya uang yang cukup, itu hal yang wajar." Lalu, Mitsuha Pung berkata kepada si Kapten dengan berkata, "Oh iya, sebelumnya aku bilang sedang mengelola suatu wilayah, kan? Jika itu bandit atau sesuatu yang datang, maukah kamu meminjamkanku kekuatan tempurmu?" Si Kapten Pung merespon perkataan Mitsuha dengan berkata, "Ya, ini beda ceritanya jika itu permintaan dari nona muda. Bahkan, jika musuh tidak memiliki senjata, masih ada kemungkinan untuk mati. Ya, jika seseorang mati untuk melawan orang primitif seperti itu saja yang mereka miliki. Bahkan jika itu tidak wajib, mungkin semua orang akan bergabung." Mitsuha yang telah mendengarkan perkataan si Kapten Pung berkata, "Ya, ini bukan melawan negara musuh. Jadi kami tidak membutuhkan banyak tentara." Tiba-tiba, Mitsuha tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih karena mau memberikan bantuan untuk kedepannya." Setelah itu, Mitsuha berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ada hal yang lain yang ingin aku bicarakan. Apa kamu tahu tentang kapal kayu bertenaga manusia yang bisa ditinggali puluhan orang?" Si Kapten yang mendengarkan perkataan Mitsuha Pung terkejut, lalu berkata, "Apakah kamu berbicara tentang galai? Apakah tempatmu masih menggunakan budak atau sesuatu yang lain?" Mitsuha yang melihat reaksi si Kapten dan perkataannya pun seketika berkata, "Ya, tidaklah." Setelah Mitsuha berkata seperti itu, Mitsuha pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Kupikir negara ini akan memilikinya karena mereka berbeda dari Jepang. Tapi perkiraanku salah ya." Lalu Mitsuha pun berkata lagi kepada si Kapten, "Oh, lupakan hal itu. Ya, aku nggak punya pelatihan khusus hari ini. Mungkin aku akan pulang." Mitsuha pun mulai berdiri dari tempat duduknya, lalu berkata, "Mungkin aku akan berbelanja di kota sebelum pulang." Si Kapten yang telah mendengarkan perkataan Mitsuha pun berkata, "Nona muda, apakah kamu akan pergi ke kota?" Mitsuha pun merespon perkataan si Kapten dengan berkata, "Ya, aku baru ingat. Aku ingin mencari sesuatu." Setelah si Kapten mendengarkan perkataan Mitsuha, si Kapten pun berkata, "Baru-baru ini, ada beberapa orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar sini. Mungkin mata-mata atau sesuatu dari suatu negara, dalam kurung agen." Setelah Mitsuha mendengarkan perkataan si Kapten, Mitsuha pun berkata, "Apa tujuan mereka?" Si Kapten Pung merespon perkataan Mitsuha dengan berkata, "Mungkin metode untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke dunia lain atau sesuatu seperti itu. Juga sumber daya, teknik, atau sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Salah satu orang idiot kami pergi dan mengunggah banyak gambar ke berandanya, lalu
kami menukar banyak koin emas kali ini yang merupakan hadiah dari Sang Ratu. Tapi aku sudah melakukannya sejak kamu memberi padaku sebelumnya. Jadi, kalau itu seorang profesional, hanya perlu menyelidiki sedikit, dan mereka mungkin akan mengetahui bahwa kemampuanmu tidak terbatas hanya satu kali. Misoha yang telah mendengarkan perkataan si Kapten Pung berkata, "Aku mengerti bagian sumber dayanya, tapi teknik dari dunia yang masih menggunakan pedang dan busur." Si Kapten Pung merespon perkataan Misoha dengan berkata, "Tentu saja ada, ayolah, seperti sihir." Setelah mendengarkan hal tersebut, Misoha pun terdiam dan berkata, lalu berpikir dan berkata dalam hatinya, "Aku mengerti hak untuk dunia lain, atau jika dimainkan dengan cerdas, mengirim tentara ke sana. Mungkin mereka berpikir tentang sesuatu seperti itu. Mereka bisa menukar barang rongsokan bernilai sekitar $24 dengan sebidang tanah besar, atau menukar korek api sekali pakai dengan berlian mentah. Tapi kemampuanku bukan berbasis sains atau sihir. Rasanya seperti terowongan dimensi. Misalnya, bahkan jika mereka menangkapku, aku hanya perlu sadar selama sepersekian detik untuk melarikan diri menggunakan kemampuan teleportasi. Karena mereka sama sekali tidak boleh membunuhku. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dan untuk saat ini, mereka pikir aku adalah penduduk dunia lain. Dan bahkan jika mereka benar-benar mengetahui identitasku, aku tidak memiliki keluarga atau kerabat penting yang mereka jadikan sandera. Dalam hal apapun, ini bukanlah masalah besar." Setelah Misoha berpikir dan berkata dalam hatinya yang seperti itu, Misoha pun berkata, "Aku mengerti, itu bukan masalah besar. Tapi untuk sekarang, mari kita panggil aku Ratu Nanoha. Seperti di dalam cerita, akan buruk jika namaku menyebar ke kelompok yang mencurigakan." Misoha mengatakan hal tersebut sambil tersenyum bersemangat. Si kapten yang melihat Misoha yang seperti itu pun hanya bisa terdiam terkejut, lalu berkata, Tentu." Misoha semakin dalam ke pemikirannya, lalu berkata dalam hatinya, "Aku bisa bertanya kepada maniak anime di grup nanti." Si Kapten Pung memanggil para bawahannya, lalu berkata, "Oke, siapapun yang memiliki waktu luang, tolong bawa nona muda ke kota." Para bawahannya pun merespon perkataan si kaptennya dengan semangat sambil berkata, "Aku bisa." "Enggak, aku aja. Aku yang akan pergi." Misoha yang melihat tingkah laku para tentara bayaran yang seperti itu pun berkata sambil berbisik, "Apakah sekarang aku sedang terkenal?" Si Kapten Pung merespon perkataan Misoha dengan berkata sambil berbisik, "Enggak, orang-orang ini hanya mengagumi putri dari dunia lain." Setelah itu, Misoha pun berangkat menuju ke ibu kota sambil ditemani oleh para tentara bayaran. Akhirnya, Misoha sampai di ibu kota. Lalu, Misoha pun turun dari kendaraan. Para tentara bayaran yang melihat Misoha turun dari kendaraan berkata, "Kamu yakin tidak butuh pengawal?" Misoha pun merespon perkataan para tentara bayaran dengan berkata, "Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih telah mengantarku ke sini." Misoha pun mulai berjalan, lalu masuk ke sebuah toko. Misoha mulai melihat barang-barang yang ada di toko tersebut. Lalu dia pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Mereka punya lebih banyak produk di sini dan lebih mudah daripada di Jepang." Setelah Misoha keluar dari toko, tiba-tiba
Ada yang memanggilnya dari belakang dengan berkata, "Permisi." Seketika, Mesoha pun berhenti berjalan dan menoleh ke belakang. Lalu, dia pun melihat orang yang memanggilnya. Mesoha pun terkejut setelah melihatnya, karena orang yang memanggilnya adalah laki-laki berpakaian hitam di kota. Seorang lelaki itu secara harfiah membawa tanda yang mengatakan mencurigakan muncul. Videonya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya. Sorry, mata nih.